Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan web. Pada pertemuan kemarin ini kita akan membahas tentang image, tabel, dan list. Gitu. Oke, kita langsung. Nah, dalam sebuah dokumen web, itu sering kita melihat ada dokumen, ada image, ada tabel, dan mungkin list gitu ya. Lalu, apa saja tag-tag yang bisa digunakan? Yang pertama HTML image. Jadi dalam HTML image didefinisikan dengan tag img. Jadi ini tag img image. Tag img ini hanya berisi atribut dan tidak memiliki tag penutup. Jadi dia berdiri sendiri tagnya. Dalam tag image atau img itu ada atribut yang pertama src atau source. Jadi sumber daya ya, ada source-nya. Untuk menentukan URL, target, atau file image yang akan ditampilkan. Ini contoh tag-nya atau sintaknya. Tag img, kemudian src, sama dengan URL-nya apa, alt, alternatif teksnya apa, kemudian ukuran dari image tersebut berapa. Oke, jadi ada atribut yang pertama, ada source, berisi URL-nya atau lokasi target file. Ada alt alternatif untuk menyajikan sebuah teks jika file gambarnya tidak ditemukan atau image tidak ditemukan gitu ya. Bisa jadi karena banyak hal, karena koneksi internet lambat, kesalahan sintak, atau mungkin kesalahan penulisan file gitu ya. Jadi intinya saat browser tidak bisa menemukan gambar, maka akan muncul nilai atribut alt atau alternatif ini. Kemudian style ini ukurannya, jadi width dan height-nya. Ini contoh penggunaan HTML image. Jadi img, terus nama filenya, alternatif teksnya apa, lalu ukurannya. Di sini kita menggunakan pixel ya. Oke, kita coba. Sebelumnya, ini yang sudah kita buat. Ada nama web ya. Kontak, login. Nah, di beranda ini, di file beranda, ada di konten HTML. Konten, index.html. Di index. Oke. Nah, di sini saat kita akan menambahkan image, index, tadi kita cek sintaknya ya. img, kemudian source-nya apa, URL atau target, kemudian alternatif teks, gambar, kemudian ukurannya dari width, terus tadi height-nya berapa. Oke, ini sintak dasarnya. Selanjutnya, nah untuk source-nya ini kita siapkan sebuah gambar, misalkan di drive C. Kita simpan dulu di lokasi yang sama. Misalkan kita sudah punya sebuah gambar, namanya logo, formatnya JPG. Kita tambahkan di sininya logo, formatnya JPG. Ini adalah logo. Kemudian ukurannya misalkan 100x100 gitu ya. Kita simpan. Nah, ini muncul sebuah gambar gitu ya. Muncul sebuah gambar. Lalu fungsi dari alternate ini adalah misalkan kita salah menulis filenya. Nah, kita bisa lihat dia akan menampilkan tulisan logo. Baru ditampilkan alternatifnya. Oke, paham ya? Jadi ini sintaknya. img, source-nya apa, alternatifnya apa, lalu ukurannya gitu ya. Oke. Kemudian image dalam folder lain. Jadi pada atribut source, kita bisa langsung menuliskan nama file image jika file tersebut berada dalam folder yang sama dengan dokumen HTML. Nah, namun
jika file image dalam folder yang berbeda atau dalam subfolder, maka kita perlu menyertakan nama folder tersebut di dalam atribut src, gitu ya. Jadi kita harus mendeskripsikannya. Contohnya ini, jadi image, filenya ada di folder pertemuan 3, lalu folder image, lalu nama filenya apa. Selanjutnya sama. Oke. Kemudian ada image animasi, jadi selain menggunakan format biasa, kita juga bisa menambahkan format animasi, GIF. Sintaknya semua sama, hanya perbedaan nama filenya saja. Nah, kemudian ada image sebagai link. Untuk menggunakan sebagai link, cukup tambahkan tag img dalam tag anchor. Jadi ini fungsinya sama seperti membuat link kemarin gitu ya. Jadi misalkan kita ini sudah punya gambar tadi, kita ingin jadikan link, maka image ini cukup tambahkan link akan dituju gitu ya. Nah, misalkan ini image sebagai link gitu ya. Oke. Oke, jadi image ini sekarang sudah berfungsi sebagai link ya. Kita simpan, kita refresh. Sorry. Ini yang oke. Tadi belum berubah. Oke, saat kita ini arahkan ke sini udah jadi menjadi link. Klik, dia akan membuka halaman gitu ya. Oke, link ingat ya. Jadi kita bisa menambahkan target blank biar dia membuka tab yang baru. Refresh. Oke, selesai. Oke, selanjutnya ada background image. Untuk menggunakan image sebagai background, gunakan CSS background image. Jadi ini kalau kita mau menggunakan image tadi sebagai background. Jadi gunakan style background image, URL-nya apa, nama filenya apa, gitu ya. Oke. Tapi sintak dasar untuk image tadi ya. Tapi ini hanya pemanfaatkan image sebagai background. Tapi untuk HTML image, sintak dasarnya tadi image src, gitu ya. Oke, ini elemen picture. Nah, untuk elemen picture ini hanya tambahan ya. Jadi kita bisa setting gambar yang digunakan sesuai ukuran layar yang kita gunakan gitu. Jadi HTML5 memperkenalkan elemen picture untuk menambahkan lebih banyak fleksibilitas saat menentukan sumber gambar. Oke. Elemen picture berisi sejumlah elemen atau source masing-masing mengacu pada sumber gambar yang berbeda. Dengan cara ini browser bisa memilih gambar yang paling sesuai dengan tampilan dan atau perangkat saat ini. Setiap elemen source memiliki atribut yang menggambarkan kapan gambar mereka adalah yang paling sesuai. Browser akan menggunakan elemen source pertama dengan mencocokkan nilai atribut dan mengambilkan elemen source berikutnya. Nah, jadi ini contohnya misalkan kita menggunakan layar laptop dengan lebar sekian gitu ya. Kemudian kita menggunakan layar handphone dengan lebar yang lebih kecil. Dia akan memilih gambar mana yang paling sesuai gitu ya. Jadi contoh di sini kita punya punya 3 opsi gitu ya. Ada gambar koala, tulips, dan dessert. Kalau width-nya itu 650 pixel, dia akan menampilkan gambar koala. Kalau width-nya itu 465 pixel, dia akan menampilkan gambar tulips. Selain itu, dia akan menampilkan gambar dessert. Nah, itu elemen picture. Yang kedua ada HTML tabel. Nah, ini juga yang paling sering digunakan, yang lumayan banyak digunakan itu HTML tabel. Ini penting. Tabel HTML didefinisikan dengan tag tabel. Jadi ingat, tag yang pertama adalah tag tabel. Setiap baris tabel ditentukan dengan tag tr atau tabel row. Header tabel didefinisikan dengan tag th, tabel header.
secara default akan disetting bold dan center. Kemudian data tabel atau kolom atau sel ditentukan dengan tag TD atau tabel data, gitu ya. Oke, ini contohnya. Ini tag tabel. Jadi untuk mendeklarasikan sebuah tabel, kita gunakan tag tabel. Kemudian tag tabel row, ada tr, baris, row ya, baris, ada baris 1, baris 2, baris 3, misalkan gitu ya. Dalam sebuah baris itu bisa ada beberapa kolom. Ini contoh ada 3 kolom, gitu ya. Nah, ada TH, ada TD. Tadi ingat ya, kalau TH itu tabel header. Dia akan disetting bold dan center. Sementara tadi itu kolom. Dia akan disetting kolom, gitu ya. Oke, kita coba tambahkan di tempat yang sama. Tag tabel dulu yang pertama. Ingat, kalau tabel formatnya habis tabel, itu TR. Gitu ya. Nah, berarti ini kita punya sebuah tabel dengan satu baris. Dalam TR ini kita punya TD atau TH. Kita buat TH dulu lah, taruhlah. Kita buat TH. Tabel header itu kolomnya ya. Nomor, gini aja. Nomor. Kolom yang kedua kita beri nick, misalkan gitu ya. Kolom yang ketiga kita beri field nama. Nah, oke. Ini kita sudah punya sebuah tabel dengan format seperti ini. Yang ini saya sembunyikan dulu ya. Yang ini biar nggak pusing. Oke. Oke, dari sini aja, dari atas. Oke. Perhatikan baris tabel saja. Nah, ini sudah bentuk sebuah tabel, gitu ya. Nah, tabel ini karena tidak disetting bordernya, maka nggak ada garisnya. Kalau mau kelihatan ini garisnya, kita bisa tambahkan border 1 misalkan, gitu ya, sebagai contoh. Nah, kira-kira seperti ini. Ini tabel header. Kalau kita ingin menambahkan data di bawahnya, maka gunakan atau buat sebuah baris yang kedua. Baris yang kedua. Jadi TR itu baris 1, ini baris 2. Nah, ini jangan TH, karena TH itu tabel header. Kita gunakan TD, tabel data gitu ya. Tabel data isinya 1, kemudian TD ini isinya 2. Nah, ini is TD, ini misalkan 416.200.124. Ini nama Deden Wahidin gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini tabel header, ini tabel data. Ini TR1, TR2. Kalau kita mau menambahkan baris lagi, tambahkan baris yang ketiga. Nomor 2. Nah, jadi ada baris 1, 3 kolom. Header, baris 2 juga 3 kolom. Datanya gitu ya. Baris 3, TD juga, ini datanya. Nah, itu tabel. Jadi ada tabel yang pertama, TR, ada TH dan TD. Tabel row, tabel header, dan tabel data. Oke. Nah, ini tadi border tabel ya. Nah, jika kita menentukan border, maka tabel akan ditampilkan tanpa border. Border ditentukan menggunakan CSS border property. Oke, ini kalau menggunakan CSS ya. Kalau pakai CSS seperti ini silakan, atau tadi saya menggunakan langsung border sama dengan 1. Pakai atribut juga silakan. Lalu ada cell padding. Ini menentukan ruang antara cell, content, dan border. Jadi bisa menggunakan CSS padding. Jadi padding itu untuk isi dari ininya ya. Ini paddingnya nggak ada nih, nggak disetting nih. Kalau kita mau tambahkan padding di tabel tabel header gitu ya. Padding sama dengan 10 px gitu ya.
sorry. Padding itu detail. Guys. Pakai PX. Oh, berarti harus pakai CSS nih. Dia nggak mau kalau di setting di situ. Nggak mau dia, harus pakai CSS ya. Nah, padding 15 VX. TH, PD, padding 15 VX misalkan. Oke, tabel TRTH. Oke, ini padding ya. Jadi ada jarak. Gitu ya. Dalam frame, tapi kalau ini kita kosongin. Oke, balik lagi ya. Balik lagi ke sini. Oke, sudah selesai. Left align heading secara default tabel heading adalah bold dan center gitu ya. Untuk merubah kesejaran bisa gunakan CSS text align. Ya, text align. Jadi defaultnya TH itu header kayak ini ya. TH itu header. Kemudian kalau kita ingin setting posisinya, kita bisa tentukan misalkan di samping, align left misalkan. Oke. Lalu ada juga istilah call span. Untuk call span ini, untuk membuat rentang sel lebih dari satu kolom gunakan atribut call span. Jadi misalkan kita buat first name dan last name gitu ya. Nah, misalkan dalam sebuah tabel itu ada di sini lah nomor handphone gitu ya. Nomor handphone. Oke, kemudian di 812345678. Oke, ini